kembali. Kalau menurut saya eh, si Israel ini juga mungkin nggak akan menyerang Iran eh, secara besar-besaran ya. Jadi dia memang menunggu si Ayatullah ini mati ya, segera koit karena kanker prostatnya ini ya diperkirakan ya Desember inilah ya, umurnya dia udah sebentar lagi. Jadi kalau udah mati ya tinggal kuasailah kekuatan militer Irannya itu, instansi-instansi pentingnya ya, mungkin beberapa jenderalnya yang masih setia ya dihabisin. Udah habis itu kasihlah kesempatan karpet merah buat menjamin peralihan kekuasaannya lebih mulus lagi di Iran ya, menjadi raja yang baru lagi ya, Pahlavi atau Muhammad Reza ini. Ini Pak Paul, saya pengen ini. Jadi si Trump udah kasih peringatan nih bahwa ini adalah bukannya yang terakhir ya. Ini hanya permulaan ya. Jadi tergantung si siapa nih namanya, si Houthi, lu masih nyerang nggak nih ya? Karena dia milih-milih juga ya. Jadi yang negara-negara yang selama ini mendukung Israel atau apa, banyak juga yang dari Eropa, Amerika itu disasar sama dia. Presiden Pak PSK. Iya, iya. Iya, jadi tadi saya mau ngomong jadi lupa nih tuh nanggepin Pak Ratsko. Udahlah. Jadi kembali, kalau menurut saya eh si Israel ini juga mungkin nggak akan menyerang Iran eh, secara besar-besaran ya. Jadi dia memang menunggu si Ayatullah ini mati ya, segera koit karena kanker prostatnya ini ya diperkirakan ya Desember inilah ya, umurnya dia udah sebentar lagi. Jadi kalau udah mati ya tinggal kuasailah kekuatan militer Irannya itu, instansi-instansi pentingnya ya, mungkin beberapa jenderalnya yang masih setia ya dihabisin. Udah habis itu kasihlah kesempatan karpet merah buat menjamin peralihan kekuasaannya lebih mulus lagi di Iran ya, menjadi raja yang baru lagi ya, Pahlavi atau Muhammad Reza ini. Nah, eh, karena mungkin si Israel ini juga selalu akan mengingat ya waktu mereka diizinkan ya sama Raja Persia yang notabene adalah nenek moyangnya kerajaannya Persia ya, Iran ini, waktu zaman Raja Kores itu ya. Jadi diizinkan kembali untuk membangun Bait Allah lagi begitu ya. Waktu apa, orang-orang Yahudi ini diasingkan ya dari penaklukan waktu itu Babilonia. Nah, jadi hubungan Israel sebenarnya sama si siapa namanya nih, si Persia ini, sama suku Persia ini, si Iran ini di zaman Pahlavi ke bawah itu sangat akur, sangat baik-baik semua ya. Termasuk dengan Arab Saudi CS pun semuanya baik-baik. Tetapi setelah dipegang sama si teroris Khamenei ini, hubungannya jadi berantakan semua. Karena si Khamenei ini punya ambisi untuk menyiarkan sianya. Karena ya dia mau seperti Muhammad, enak banget kayak jadi kayak Muhammad. Muhammad ini dilihat sejarahnya enak amat nih ya, buta huruf ya, tapi bisa ngawinin banyak istri, janda-janda montok bisa dikawinin, iparnya pun ya keluar ayat, ya kan? Ah, begitu bejat padahal hidupnya, tetapi dianggap maskum, nggak berdosa. Nah, jadi dia punya juga kespesialan ini di Sia. Dia juga sama seperti Muhammad ya. Dianggap maskum, nggak berdosa. Jadi apapun dia mau potong orang, mau masukin bui ke orang, mau ngebunuh jutaan orang, ya maskum ya. Dia sebagai pemimpin yang maskum dan nggak bakal diprotes-protes sama pengikutnya kalau udah dibodohi sama
ajaran IQ 69 ini, manut-manut aja ya, ya karena pada nggak ngerti ya, dianggap lu nggak ngerti kok ya kan. Nah jadi si Khamenei ini saya rasa udah tinggal hitungan bulan ya mestinya mati, dan mudah-mudahan tahun depan mulus ya. Jadi mestinya memang Amerika, Eropa bahkan ya sebenarnya mestinya habisin ini si Khamenei ini segera ya. Karena ini dialah biang keroknya yang ngebangun teroris-teroris ini selama ini begitu ya. Kalau Qatar mau ikut-ikutan, habisin ya. Sama seperti dulu tuh sebenarnya kalau nggak ditahan-tahan udah mau dihabisin sama Arab Saudi sama si siapa nih? Si Uni Emirat Arab, si Qatar ini ya. Penduduk cuma 600 ribuan ini si Qatar ini ya. Karena dia banyak menjalin hubungan sama grup-grup teroris ini dan mensupport dana ya buat Hamas, buat Hizbullah, dengan Iran semua ya. Jadi mereka sendiri dianggap ini kelompok teroris. Si Khamenei ini bapaknya teroris ya, dan rakyatnya Iran juga udah muak sama dia. Jadi sebenarnya gampang untuk menghabisi mereka begitu ya. Jadi nggak akan disupport sama rakyatnya ya. Rakyatnya malah akan welcome. Mungkin data-data akan gampang ya, sama seperti si Israel membunuh Haniyeh segala ya. Ya, dia dapat gampang itu Mossad datanya ya dari eh, orang dalam di pemerintahan maupun sipil maupun eh, kemiliteran di Iran ya. Karena ya sebenarnya ini si Khamenei ini bikin sengsara rakyatnya ya, dan rakyat Iran ini sangat menderita dan tidak happy benar ya dengan kebahagiaannya selama ini dirampas sama si Khamenei ini begitu. Nah, jadi memang mesti dihabisin itu. Jadi udah sebenarnya seluruh dunia itu mestinya si Guterres itu kalau dia pinter ya justru diserukan, mesti dihabisin segera si Khamenei. Ya. Mestinya kan gitu. Tapi si Guterres ini begitu diserang si kelompok-kelompok teroris ini, gencatan senjata berhenti, korban sipil jangan sampai banyak. Ya kan goblok ini giliran rakyat sipilnya Israel waktu dihabisin 1.000 diculik lebih itu dia diem aja, nggak ada tuh komentarnya, berteriak-teriak. Sekarang banyak dia komentarnya ya. Nah, itu memang susah ya, muka cabul itu. Nah jadi eh, si Trump udah juga bagus ya, tegas ya, dia udah ngomong kan ya di Twitternya itu, setiap serangan Houthi akan ditanggapi dengan kekuatan besar ya. Jadi nggak ada jaminan bahwa kekuatan itu akan berhenti di situ. Dan Iran dianggap telah berperan ya kepada sebagai teroris jahat ini ya yang mengendalikan ya, sehingga banyak korban-korban tak berdosa dari teroris jahat Khamenei ini dan kelompoknya ya, yang membangun grup-grup teroris dengan proksi-proksinya, sehingga banyak korban-korban tidak berdosa sipil mati ya karena mereka begitu, termasuk penduduk Gaza sendiri yang sekarang 40.000 50.000 dijadiin tameng oleh tindakan pengecut Hamas yang kalau mau diserang ngumpet digorong-gorong, ngumpet di rumah-rumah warga, berganti pakaian, nggak ada lagi tampilan sebagai apa, pakaian-pakaian wajah ninja hitam itu ya, yang nggak berani nampilin wajah ya, takut dibunuh, takut dibom, takut diserang sama IDF, ngumpet sembunyi, kamuflase jadi warga sipil ya. Tetapi begitu mau gencatan senjata kemarin penyerahan Sandra, wah petantang petenteng lagi gayanya ya. Habisin, sekarang dihabisin kan hari ini kemarin itu ya, 300-an mati kalau nggak salah, mesti dihabisin. Jadi ini juga mungkin saya lupa tadi mau ngomong bahwa si Trump dan si ini udah CS ya sama Netanyahu ya, udah hajar aja, gua hajar Houthi, lu hajar si Hamas ya. Jadi Hamas dengan usulannya Mesir kemarin ya, Liga Arab, bahwa akan mensupport dana cuman 2 miliar US dollar, gede uang apa 2 miliar US dollar, ngarepin 50 miliar US dollar
uangnya 48-nya dari Eropa Amerika, dari PBB. Trump udah nggak blow on lagi ya, nggak kayak Biden. Kalau Eropa mau blow on ya silakan lah ya. Makanya si Trump nggak suka lah sama pemimpin-pemimpin Eropa ini yang sayap kiri ya, di blow onin mulu sama model-model Hamas. Ya, lu 2 miliar uang apa? Nggak bisa bangun apa-apa ya. Dihajar lah dulu tuh ya si ini. Pokoknya nggak ada itu. Lu kalau nggak pindah ya gua habisin perang terus kita. Ya Sandra pasti akan jadi tamengnya si Hamas. Karena si Hamas ini garis perlawanan terakhirnya ya itu Sandra. Kalau dia nggak bisa pegang Sandra, ya dia nggak punya apa-apa lagi. Dia udah nggak punya bargaining lagi untuk bisa berkuasa di situ. Udah terusir dia dari Gaza atau dia dilucuti, nggak bisa apa-apa ya, dikontrol. Dan aku rasa nggak mau lah mungkin Amerika atau Israel yang yang mengontrol ini negara-negara yang nggak netral ya, yang bukan Muslim ya, yang Muslim ya, nggak bakal bisa jalan itu. Jadi mesti yang benar-benar netral begitu. Ya kalau paling penting, paling bagus ya Israel yang megang di situ ya. Atau yang Ya, tadi tuh gagasannya si Trump tapi ya, Pak SK, defense. Pak SK, Hmm. Ya, Pak SK. ya, ya, Tapi ya, tapi ya. kalau kalau Kedengeran. Hmm. kalau Hamas Hamas itu ya di wilayah itu ya di wilayah Gaza itu sulit toh Pak SK. Soalnya apa? Soalnya itu para rakyat orang-orang Palestina di jalur Gaza itu mereka sangat anti dengan Yahudi, ya kan? Bahkan saat perang ini, pada saat penyerahan Sandra itu, bayangkan itu banyak sekali itu yang berkumpul itu pada saat penyerahan Sandra itu. Terus Sandranya dipaksa untuk senyum-senyum, ya kan? Dan itu maaf kata, membuat sangit para umat Muslim di seluruh dunia, Pak Iska. Karena apa? Oh lihat, oh subhanallah, betapa baiknya tentara Hamas, gitu kan? Ya kan? Tapi Itu aku lihat ya, dibikin bro. pasaran, Pak Iska. Tapi gini loh, salah loh. Jadi itu tentaranya itu juga udah nggak banyak, itu cuman ratusan, ya, Hmm. ratusan. Jadi nggak ada lagi tuh yang sampai 20.000, 30.000 kayak dulu. Cuman ratusan, itu udah tersisa, udah mati puluhan ribu itu. Itu satu. Terus rakyatnya udah nggak seperti kayak dulu lagi di mana-mana itu sepanjang jalur Gaza itu ya dari apa berapa puluh kilometer itu keluar rakyatnya waktu itu. Tapi sejak 7 Oktober mereka dibombardir dan dia melihat kebiadaban si Hamas ini malah mencuri, memukuli, menggebuki ya rakyatnya sendiri itu banyak kan rakyatnya itu kan mencak-mencak ya matilah tuh si Hanie matilah tuh si siapa pemimpin itu yang kemarin si siapa yang diculik yang diambil mayatnya ke Israel si aduh siapa Hanie sama satu lagi tuh ya pokoknya itulah gitu ya. Nah itu mencak-mencak itu banyak ya keluarga itu mati itu go to hell itu katanya kalian ke neraka saja begitu dicium itu kan tentara-tentara Israel itu mereka udah sengsara mereka gara-gara kalian ini katanya kami ini sengsara anak kami mati keluarga kami mati bapak ibu kami mati saudara-saudara kami mati ya gara-gara kalian ini justru ya kalian ini yang perang bikin kami seperti ini. Dan kami dijadikan tameng buat kalian itu. Kalian malah sembunyi. Di mana Hamas? Mana Hamas katanya. Giliran ada makanan kalian lawan kami. Yang sipil yang nggak bersenjata ngerebut makanan kami. Ngejara makanan kami. Dirampok makanan kami yang bantuan dari UNRWA itu katanya. Nah, kan? Jadi mereka tuh sebenarnya banyak ngelawan, tapi ini yang mungkin hanya ini ya paling cuma 1.000 2.000 ya saya rasa itu yang kelompok-kelompok itu nggak gede lagi, udah nggak banyak. Jadi dari eh, taruhlah 2 juta, ya saya rasa 95% udah pada muak ya sama si Hamas kayaknya. Jadi kalau si Hamas suruh mimpin lagi pemilu jujur nggak diintimidasi rakyatnya nggak bakal bisa menang. Dia lebih mungkin akan lebih milih si Fatah daripada si Hamas ini. Ya, karena dianggap si Hamas ini yang menghancurkan dia, begitu loh. Ya, cuman Hmm. dikasih janji doang $100 ya cuman berapa tahun doang. Habis itu habis semuanya. Hartanya sekarang jauh lebih hancur daripada yang dia dapatkan selama ini bertahun-tahun hanya sebulan $100.
begitu ya, itu bantuan Qatar, Iran semua. Ya, uangnya disunat kan sama si leader-leadernya ini, hidup enak di Qatar kan. Punya apartemen mewah, rumah mewah, si itu aja pemimpinnya mati aja kan kemarin banyak banget tuh dolarnya. Ya. Jadi saya rasa nggak semua Tapi ya, jadi kecil, sebagian kecil kalau menurut Bisa, saya tuh. Hmm. ya sebenarnya apa itu pemimpin Iran itu orang baik, Ayatollah Khomeini, orang Houthi itu sebenarnya mereka adalah orang-orang baik. Yang Hamas itu orang baik, Mm-mm. apalagi yang orang-orang yang di Yaman, hanya bedanya mereka sudah didoktrin dengan Islam. Itu persoalannya, itu intinya. Semua orang baik, baik. Waktu doktrin Islam itu masuk, budaya Islam itu yang merusak. Sebenarnya kuncinya di situ, si Islamnya ini. Itu orang oleh sebab kita juluki si Hamas orang, si subjek orang ini, objek orang ini adalah baik. Sebenarnya Ayatollah Khomeini baik. Siapa lagi? Semua pemimpin-pemimpin itu baik. Masuklah si doktrin Islam ini, budaya Islam ini. Oleh sebab itu saya bilang sumber daripada sumber kejahatan dimanapun di Afrika Setan, terjadi adalah ya si Islam ini. Ini kita nggak, setan. iya si ayat-ayat setan itu. Coba Pak ngomong Itu Pak ayat-ayat setan Pak. di Indonesia percaya, Dibahas general, dulu di ayat-ayat Indonesia setan. itu pasti jadi. Di Indonesia itu jadi kerusuhan karena si ayat-ayat setan ini. Iya, Itu dia. aja sumbernya. Kita cari inti sumbernya. Coba cari di mana ini. Ternyata si ajaran cabul magul ini yang bikin rusak semua sistem pendidikan. Oh, mantap, Mas Astagfirullahaladzim. Edi. Iya, saya udah capek. Ini aku baru dengar loh Astagfirullahaladzim. sekali loh Pak Teddy mantep nih sekarang nih lagi marah nih. Malah, Oh, kadang-kadang saya malas Udah cerita udah hoki. bagus nih Pak ini udah nggak utopia lagi loh Pak Paul. Pak Teddy. Oh enggak, Iya. itu Oke. kita cari itu sumbernya sumber daripada segala sumber kejahatan ini dari budaya Islam ini. Iya. itu Merambat ke tadi. Indonesia, di Indonesia juga terjadi konflik karena itu. Kalau Tadi kita begitu, dianggap malah Sritek. Sritek itu karena apa? Kan sudah bahas dari dulu. Terus nah kerja kalau jadi itu, ini bagaimana dia bangun masjid, masjid di luar, belum lagi dia bangun musola di dalam pabrik. ya Beginilah kalau si pengusaha Cina sama Korea bagaimana produksi saya mau ada nilai tambah. kalau itu Bagaimana udah sepatu ini Adidas saya mau ada kemajuan. Bagaimana kalau Yamaha saya mau maju. Belum jadi lagi itu. Mau dicap lagi halal. Loh, ya habislah uang saya. Lebih baik saya pindah ke Vietnam. Nah, itu jeleknya negara tidak pernah menyadari diri. Kelakuan-kelakuan si ajaran-ajaran kabul magun, saya nggak tahu mau didefinisikan apa sih budaya Islam ini di Indonesia. Tadi kan sudah cerita, orang tidak berinvestasi akibat karena budaya Islamnya ini. Lari semua tuh investor-investor. Itu Pak Andi. Capek deh. Aduh. Hmm. enggak. Jadi itu kan macamnya modelnya udah kayak cancer. Kalau udah cancer stadium 5 mana mesti dipotong, dibakar, dibuang, kan gitu. Nggak bisa dibetulin lagi. Pak Andi tahu Jadi ormas-ormas yang minta PHK, minta THR kepada perusahaan-perusahaan itu. Cari itu ormas, kalau bukan ormas mana. Cari aja ormas Islam itu. ya kan, ya kan mereka Ya, tinggal minta, nggak usah kerja kan enak. Jadi tinggal minta duit datang kan enak, nggak usah kerja. Kamu gimana sih? Orang minta kok nggak boleh? Orang minta kan mau bilang dikasih. WSK, Jenderal Ormas, minta tagihan tunjangan hari raya. Kacau. Iya itu sudah sudah minta tunjangan hari raya ya kan, sudah didapat subsidi haji, masih kurang kurang anu loh, kurang bersyukur loh, bajingan tenan orang-orang Islam itu. Ya kan kalau sudah bilang Masya Allah, Astagfirullahaladzim, aduh, duh, itu sudah kayak apa gitu loh ya, kayak kayak sandiwara gitu loh, ya kan. Ya, Apalagi apalagi kalau ditunjang ini Pak Teddy, Pak Andi, Pak SK, oh, Pak Paul, kalau ditunjang film, ya kan.
film ini pengaruhnya besar loh di Indonesia. Iya. Kalau sudah film ini berbau-bau, Entertainment. ya kan, berbau-bau agama, itu pasti ditiru, ya kan. Oh, kalau sudah, Masya Allah, bayangkan anak muda, aku lihat di apa itu di taman itu ya kan, dia pakai kerudung jilbab ya kan, wah, tapi kalau digoda-goda sama laki-laki ya kan, disenggol-senggol kita, Masya Allah, Masya Allah. itu itu banyak itu hal-hal seperti itu di Indonesia, ya kan, dan itu seperti seperti membuat seperti negara ini menjadi negara munafik ya kan. Munafik. Sekarang ada seruan kata nih di Alkitab tulisan Allah harus dirubah, ya kan. Nah, pertanyaan nih, kenapa kalian orang-orang Islam ini suka produk kafir? Ya kan, kalau kalian kalian seperti itu, yuk kita orang-orang yang kalian anggap kafir ini kami bisa menggugat, no. Loh, itu barang ciptaan kami, kenapa kamu pakai? Haram jadah bagimu untuk memakai ciptaan kami. Ya kan? Kita bisa itu menggugat seperti itu. Ya kan? Dan ini puasa lalimnya Islam ini yang sekarang terjadi ini, puasa lalim ini ya kan. Yang suruh bersabar itu malah orang yang tidak berpuasa. Versi mereka, ya kan? Kita kita yang dagang makanan disuruh tutup. Kan yang disuruh yang bersabar kan malah orang-orang yang nggak berpuasa. Versi mereka. Mereka itu kalau ibarat kata kalau mereka ditegur balik singgol bacok, ya kan? Ya benar disebut sebagai puasa lalim, ya kan? Puasa lalim ya seperti itu. Katanya katanya kalau kalau berpuasa itu harus menahan nafsu apanya? Itu nyatanya apa itu? Baru kejadian hari ini. Polisi ditembak 3 orang di kepala. Dulu kenal seorang itu apa itu tukang jual susu itu. Dia bilang-bilang seperti ini, terus dia lihat satu video ya kan, video orang Shakira itu ya kan, Shakira apa itu di goyangan pinggul gitu, terus dia bilang aduh duh, orang kafir ini, oh kayak gitu, tapi dia download, ya kan. Bayangkan dia nonton, orang Islam itu di Indonesia itu nonton bokep tapi sambil berkata ih orang kafir ini cantiknya gitu, dia bilang seperti itu. Itu terjadi di Indonesia itu, ya kan, kemunafikan, penuh dosa itu di Indonesia itu, ya kan. Nomor Itu dua sebabnya paling banyak gimana Pak? nonton bokep. Indonesia negara nomor 2 yang paling banyak buka YouTube Pak, bokep. itu serius Pak, itu serius, Tapi itu real. tapi negara ini paling banyak juga dengan masjidnya 800.000 dan kirim, Nah, negara paling eh, banyak pesertanya yang ngirim ke Mekah lempar-lempar oh. batu. Dan Tetapi satu nomor 2 paling besar. dan Pak SK tahu berita terbaru, Bahar Smith itu ternyata jadi mucikari di Bogor, ya kan. Nah, itu. Itu soal Semua itu loh. sama lah belang-belangnya. Jadi abisnya karena belajarnya dari yang buta huruf, gimana orang di mana-mana belajar sama yang profesor, sama doktor biar pinter begitu kan. Belajar dari yang buta huruf, ada-ada aja ya. Ada baru sekali kita dengar tuh ada nabi ngaku-ngaku nabi, tapi buta huruf. Di mana-mana nabi semuanya pinter ya, kayak sarjana-sarjana begitu ya, nggak buta huruf ya. Kalau belajar dari buta huruf ya hasilnya kayak gitulah ya. Jadi kayak sekarang di Afghanistan, Suriah, di Indonesia juga ya ada, dan di Irak itu banyak ya semua ya. Yaman yang anak-anak umur 6 tahun, 4 tahun, 9 tahun, 7 tahun, 12 tahun dikawinin. Itu berapa ratus ribu begitu ya. Siapa? Ya pengikut-pengikut buta huruf ya. Hasil hasil yang modelnya kayak gini ya, ajaran ini ya jadi kayak begitu begitu, nggak apa-apa, nggak akan ditegur sama MUI-nya mereka ya, karena ya itu memang ikutin sunahnya, ngikutin teladannya ya. Teladannya buta huruf ya kayak gitulah kualitasnya gitu, nggak ada kelas-kelas intelektualitasnya ya. Ya jadi kacau gitu loh memang ajaran ini ya. Ya sama lah itu tadi dibilangin ayat-ayat setan itu ya, memang benar-benar ayat setan. Mana ada ayat-ayat yang dari Tuhan itu
semuanya itu gimana hidupnya itu bisa jadi damai, jadi rahmatan bagi alam dan sesama. Yang ada bunuh kafir, bunuh Yahudi, ya dipajakin, rasis, begitu. Ya gimana itu kalau bukan ayat-ayat setan? Ya kalian dibohongin aja sama setan itu yang suka menipu, membunuh, akhirnya membinasakan bahwa kalian percaya masuk surga dapat 72 bidadari ya, seks saja modalnya ya, hawa nafsu doang ya. Ajaran hawa nafsu masa mau dibawa ke surga yang adalah Tuhan, yang adalah suci, yang adalah ya kudus. Masa ikut-ikutan ajaran Tuhan yang modelnya penuh dengan hawa nafsu, dengan syahwat, dodol begitu. Susah Nah, ya. begitu. Ya, ya. Itu Silakan itu lanjut, bukan Pak. itu bukan hanya buta huruf, itu orang gila, ya kan? Orang gila cabul dijadikan nabi, ya udah pengikutnya jadi gila semua, ya kan? Iya. Apalagi dalam ajaran mereka 72 bidadari di situ. Kalau sekarang jadi pertanyaan adalah jika suami istri mati bareng terus di surga itu, ya kan. Terus suaminya genjot 72 bidadari. Terus istrinya lihat ngapain? Lihat suaminya genjot 72 bidadari. Iya kan? Hmm. Apakah itu bisa menikmatinya coba? Kalau Iya. satu keluarga mati, anaknya perempuan dua mati semua, laki sama istri mati, ya kan, sekeluarga di surga, surga pelacuran itu. Terus bapaknya genjot 72 bidadari, terus anak sama istrinya suruh lihat gitu. Kan nggak Iya. masuk akal kan seperti itu, ya kan Pak Iska? Iya Hah? karena ya itu kualitasnya kualitas buta huruf ya gitu Pak cara berpikirnya. Levelnya cuma sampai di situ makanya susah. Gitu Susah. kan. Eh, Bayangkan, Levelnya itu. apakah bisa menikmati, ya kan? Apakah bisa menikmati seperti itu? Terus mereka akan di neraka itu, di surga Islam itu tidak ada yang namanya sesuatu yang dianggap salah, karena sesuatu yang dianggap salah itu cuma di dunia. Seperti di sana itu boleh apapun yang dilarang di dunia ada di sana, seperti itu, ya kan. Berarti pada saat satu keluarga itu tadi, ya karena aku balik ke satu keluarga itu masuk surganya Islam di tempat pelacuran itu, terus anaknya perempuan, apakah ayah ibunya saat melihat itu menikmatinya? Hah? Apakah menikmati itu? Eh, Iya kan? Coba suruh Slim, tanya, Slim, lah ya, coba Slim, suruh Muslim, tanya istrinya, seluruh, suruh tanya mamanya. Mah, lah ya, mah, mah, papa nanti kalau masuk surga, mama ngeliatin lagi ngegenjotin bidadari yang lain, perempuan yang lain gimana, mah? Gitu. Happy nggak, mah? Gitu kan. lah iya. Itu Tabu, lanjut tabu. sepeda. Oke, Kacau. nah sudah Iya, iya, waktunya genjot sepeda. Sekarang iya, iya. dulu udah jam setengah satu. Aduh, Nah, kacau. ini memang berakhir dengan chaos. Berakhir dengan chaos. Tapi Kita gini, Pak bagian Paul, saya saya pengen ini. Jadi saling si Trump udah kasih genjot-genjot. peringatan nih bahwa ini adalah bukannya yang terakhir ya. Ini hanya permulaan ya. Jadi tergantung si siapa nih namanya si Houthi. Lu masih nyerang nggak nih? Ya, karena dia milih-milih juga ya. Jadi yang negara-negara yang selama ini mendukung Israel atau apa banyak juga yang dari Eropa, Amerika itu disasar sama dia. Amerika aja sendiri bilang katanya 174 kali. Artinya didiemin ini selama ini sama si Biden terlalu lunak ya. Sama Trump begitu dengar hajar, seikat lah itu ya. Nggak tanggung-tanggung ya, agak besar ya. Hajarlah itu mati ya. Nah, dia udah ngomong ini bukan yang terakhir bahwa Amerika akan memantau ya. Kalau eh, teroris jahat ini ya begitu lagi dia melakukan aksinya lagi ya ini akan diimbangi lagi dengan kekuatan yang lebih besar lagi ya. Jadi nggak akan berhenti sampai di sini saja. Nah, jadi bahwa Houthi ini dianggap ya memang dipersenjatai oleh si Iran ya, tapi Iran ini kan
lepas ini ya, lepas lepas tangan nih ya. Jadi dia takut ini ya akan menanggung akibatnya gitu ya dari konsekuensinya, dan Trump udah kasih tahu setiap serangannya si Houthi itu dianggap bahwa Iran yang melakukan serangan juga ya untuk kepentingan Iran. Nah, jadi Iran siap-siap kamu menanggung akibatnya ya. Akibatnya akan lebih mengerikan buat Iran. Nah, jadi Iran di PBB ini udah takut-takut ya sampai dia ngomong itu ya juru bicaranya kemarin bahwa Iran ini eh, ingin berkewajiban menciptakan perdamaian keamanan internasional begitu ya, tetapi yang ada ya dia pakai proksi-proksinya, double face lagi, munafik ya, mulutnya ngomong damai-damai tetapi dari belakang nusuk gitu semuanya ya, dipersenjatai jadi teroris-teroris semua itu ya, ngebantai sipil-sipil, Hizbullah sipil, Hamas ngebantai sipil, Houthi juga begitu, perdagangan, kargo-kargo sipil ditahan, disandra kayak gitu ya, memang mesti dihabisin ini begundal-begundal kecoa-kecoa ini ya, nggak ada artinya ini mereka itu ya. Itu Papo, thank you. Oke, Tuhan memberkati semua pembicaraan kita malam ini. Ya, sekiranya semua bisa berguna ya buat masyarakat Indonesia, terutama yang ingin kabur aja dulu. Tapi kalau bisa main musik, kalau mau kabur dulu, yang bisa main musik prioritas boleh telepon saya. Kita lagi butuh pemain musik, tapi harus bagus bener ya. Kalau nggak bagus jangan. Nanti ngerepotin kita di sini.